Ciri-ciri orang pemarah yang bahaya untuk dijadikan pasangan hidup. Apa saja ciri-ciri tersebut? Sebelum kita membahas tentang ciri-ciri orang yang pemarah yang berpotensi berbahaya sebagai pasangan hidup, mari kita pahami arti dari pemarah itu sendiri. Orang yang pemarah adalah seseorang yang cenderung mudah marah dan sulit mengontrol emosinya dalam situasi-situasi tertentu. Sifat ini bisa menjadi perhatian penting dalam sebuah hubungan karena berpotensi mempengaruhi dinamika dan kesejahteraan ketenangan bersama dalam jangka panjang. Dengan pemahaman ini, mari kita tinjau ciri-ciri khusus orang yang pemarah yang mungkin membuat mereka berbahaya sebagai pasangan hidup. Orang yang memiliki ciri-ciri pemarah dan berpotensi berbahaya untuk dijadikan pasangan dalam kehidupan. Satu, karena ketidakstabilan emosinya. Mereka cenderung sulit mengendalikan emosi mereka sehingga hubungan bisa menjadi tidak stabil. Yang kedua, kurangnya komunikasi yang efektif. Orang yang pemarah mungkin cenderung tidak mampu berkomunikasi dengan baik saat marah, yang bisa menyulitkan untuk menyelesaikan konflik dalam hubungan. Tiga, kehilangan kendali. Ketika seseorang marah, ada potensi besar untuk kehilangan kendali dan bertindak secara impulsif, bahkan bisa berujung pada kekerasan verbal atau fisik. Empat, kurangnya kepedulian terhadap pasangan. Fokus utama orang yang pemarah seringkali adalah kebutuhan dan emosi mereka sendiri, sehingga bisa kurang memperhatikan dan memahami perasaan pasangannya. 5. Mengganggu kesejahteraan mental dan emosional. Tinggal bersama orang yang pemarah dapat mengakibatkan stres, kecemasan, dan bahkan depresi pada pasangan hidupnya. Contoh konkret dari ciri-ciri pemarah yang bisa berbahaya sebagai pasangan hidupnya. Berikut adalah contoh konkret dan ciri-ciri orang pemarah yang bisa berbahaya sebagai pasangan hidup. Sulit mengendalikan emosi, seperti misalnya pada saat ada masalah kecil seperti ketidaksesuaian jadwal atau kesalahan kecil, mereka bisa langsung meledak dalam kemarahan tanpa mempertimbangkan akibatnya. Contoh konkret yang kedua yaitu kurangnya komunikasi yang efektif. Misalnya, daripada mencoba memahami sudut pandang pasangan, mereka cenderung langsung menyalahkan tanpa mendengarkan dengan baik. Contoh yang ketiga, kehilangan kendali. Misalnya, ketika marah, mereka mungkin cenderung melempar barang, berteriak, atau bahkan melakukan tindakan fisik yang merugikan seperti memukul tembok ataupun pintu yang ada di dekatnya. Contoh konkret yang keempat, kurangnya kepedulian terhadap pasangan. Misalnya, ketika pasangan sedang berjuang atau memiliki masalah, mereka mungkin lebih fokus pada perasaan dan kebutuhan mereka sendiri daripada memberikan dukungan yang diperlukan. Contoh konkret yang kelima, mengganggu kesejahteraan mental dan emosi. Pasangan mungkin merasa tegang, takut, atau cemas saat berada di sekitar orang yang pemarah, yang bisa berdampak negatif pada kesejahteraan mental dan emosional mereka. Dalam hubungan yang sehat, penting bagi kedua belah pihak untuk dapat mengatasi konflik dengan cara yang dewasa dan membangun komunikasi yang baik. Pada dasarnya, keberadaan ciri-ciri pemarah dapat merusak fondasi hubungan yang sehat dan harmonis. Dalam mengenali ciri-ciri fisik orang yang pemarah, kita harus ingat bahwa respon fisik terhadap emosi, termasuk kemarahan, dapat bervariasi antara individu. Meskipun ada tanda-tanda umum seperti ekspresi wajah yang tegang dan perubahan warna kulit, tidak semua orang yang marah akan menunjukkan ciri-ciri tersebut dengan jelas. Penting untuk tidak hanya tergantung pada ciri-ciri fisik saja dalam mengidentifikasi seseorang yang pemarah, tetapi juga perhatikan pola perilaku dan interaksi secara keseluruhan dalam konteks hubungan, pengakuan, dan pengelolaan emosi
termasuk kemarahan, menjadi kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan harmonis.